Oke, pada video perdana ini kita akan membahas film Wednesday dengan genre horor. Sebelumnya disarankan untuk like, comment, subscribe, and nyalakan loncengnya ya, supaya bisa mendapatkan notif video terbaru dari kami. Kita lanjut aja ke ceritanya. Wednesday merupakan remaja yang sering disebut aneh oleh temannya, karena dia terlihat misterius dan juga tertarik pada hal berbau mistis bahkan sampai membahayakan orang lain. Ketika Wednesday berjalan menuju loker miliknya di sekolah, orang-orang menatap Wednesday dengan sinis dan ketakutan. Ketika membuka loker, ternyata di dalamnya ada adiknya Wednesday, yaitu Pugsley dengan keadaan tangannya terikat. Ketika ditanya siapa pelakunya, Pugsley tidak mengetahui pelakunya karena kejadian itu selintas. Wednesday membuka tali yang ada di tangan adiknya. Kemudian Wednesday merasa terkena aliran listrik dan ternyata Wednesday memiliki kemampuan menerawang sehingga ia bisa tahu siapa yang membuli adiknya itu. Wednesday akhirnya pergi menemui pelakunya. Ternyata mereka sedang melakukan latihan renang. Kemudian Wednesday bilang, hanya dia yang boleh menyakiti adiknya. Setelah itu, Wednesday melepaskan 2 kantong ikan piranha ke dalam kolam renang. Pelaku pembulian itu ketakutan. Mereka berenang secepat mungkin untuk sampai ke tepian supaya gak digigit ikan piranha. Namun salah satu dari mereka berhasil digigit oleh ikan piranha itu. Karena kejadian itu, Wednesday dikeluarkan dari sekolahnya. Wednesday dengan keluarganya melakukan perjalanan untuk pergi ke sekolah barunya, yaitu Nevermore Academy, di mana Nevermore Academy ini merupakan sekolah buangan bagi anak-anak aneh seperti Wednesday. Sampai di sekolah baru, Wednesday disambut oleh kepala sekolahnya, yang merupakan teman ibunya sejak dulu. Kepala sekolah mengantar Wednesday ke asramanya, dan melakukan perkenalan dengan teman sekamarnya yaitu Enid Sinclair, yang memiliki kepribadian ceria dan penuh warna. Berbanding terbalik dengan Wednesday, justru dia alergi dengan warna. Enid mengenalkan lingkungan baru bagi Wednesday. Mereka berkeliling sekolah. Enid menjelaskan bahwa di sekolah ini terdapat 4 geng terdiri dari geng taring yang berisi manusia vampir, geng bulu berisi manusia serigala, geng batu, dan geng sisik. Enid termasuk geng bulu karena dia adalah manusia serigala. Sebelum orang tuanya meninggalkan Wednesday, ibunya memberikan aksesoris yang memiliki inisial W, namun ketika dibalik menjadi huruf M. Ayah Wednesday juga menjatuhkan potongan tangan dari mobil. Tangan itu bernama Ting, yang ditugaskan untuk memata-matai Wednesday selama sekolah. Pada kejadian lain, ada seorang sheriff menemukan mayat di hutan. Anggota tubuh mayat itu berceceran, batang tubuh dan lengannya terpisah, kakinya di tepi danau, dan satu lengan tangannya ada di pohon. Sedangkan bagian tubuh lainnya belum ditemukan. Sheriff beserta rekannya mengira kalau pelakunya adalah hewan. Namun, mereka juga berpendapat hal tersebut berkaitan dengan Nevermore. Wednesday pergi ke tempat latihan anggar. Ketika yang lain menggunakan kostum putih, dia tetap menggunakan baju warna hitam. Dalam latihan tersebut, terlihat Rowan sedang bertarung dengan Bianca Barclay, semacam seorang bangsawan di Nevermore. Rowan kalah dalam pertarungan itu, dan Bianca menganggap bahwa lawannya terlalu payah. Kemudian Bianca menanyakan, apakah ada yang ingin melawannya lagi? Wednesday bersedia bertarung melawan Bianca. Pada babak pertama, poin mereka seri hingga mereka melakukan pertarungan tanpa helm anggar. Wednesday kalah dari Bianca, jidatnya berdarah. Wednesday segera ke UKS, kemudian lukanya ditutup plester. Wednesday keluar dari UKS dengan perasaan kesal dan kalah dari Bianca. Ting terus memantau Wednesday. Ketika berjalan, tiba-tiba sebuah patung besar jatuh hampir menimpa Wednesday, namun diselamatkan oleh Xavier Thorpe. Setelah kejadian itu, Wednesday beraktivitas kembali seperti biasanya.
Wednesday memiliki kebiasaan menulis novel. Ketika dia sedang menulis novel, dia merasa ada yang mengawasinya sehingga pada akhirnya Ting ketahuan oleh Wednesday. Wednesday ngasih pilihan kepada Ting. Pilihan pertama dikurung sampai akhir semester, dan pilihan kedua Ting harus menuruti perintah Wednesday. Akhirnya Ting memilih pilihan kedua, misi pertama mereka yaitu kabur dari Nevermore. Begins now. Remaja berkepribadian aneh ini diantar ke psikiater oleh Bu Wims, dan Bu Wims juga mengetahui rencana Wednesday untuk kabur, jadi beliau terus mengawasinya. Wednesday tidak suka ke psikiater, sehingga dia pura-pura ke toilet lalu kabur lewat jendela. Pas mau lari, Wednesday nabrak seorang penjual buah, dan Wednesday bisa melihat dari penerawangannya bahwa pedagang itu akan mengalami kecelakaan hingga tewas. Wednesday pergi ke sebuah kafe dan memesan kopi, namun mesin kopinya sedang rusak. Wednesday membantu barista buat benerin mesin kopinya. Barista itu bernama Tyler, dan dia tidak menyangka bahwa Wednesday bisa memperbaikinya. Wednesday meminta imbalan supaya Tyler mengantarkannya ke stasiun dan dia akan kabur. Tyler menyetujuinya, akan tetapi Tyler belum bisa meninggalkan pekerjaannya karena masih ada 1 jam kerja lagi. Ketika Wednesday menikmati kopi, dia disamperin sama 3 pemuda peziarah. Wednesday berkelahi dengan mereka. 3 pemuda itu jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, datanglah seorang sheriff yang ternyata itu adalah ayah Tyler. Tiba-tiba Bu Wims masuk ke kafe dan menemukan Wednesday, lalu mengajaknya untuk kembali. Sheriff mengetahui bahwa ayah Wednesday adalah seorang pembunuh, sehingga sheriff akan mengawasi Wednesday. Di tengah perjalanan menuju kembali ke asramanya, terlihat ada kecelakaan mobil yang ternyata itu adalah pedagang buah yang sebelumnya berpapasan dengan Wednesday. Pedagang itu mengalami kecelakaan hingga lehernya patah. Untuk menghibur diri sendiri, Wednesday memainkan kelo ditemani oleh Ting. Setelah itu, ini menyamperin Wednesday dan melihat keberadaan Ting. Wednesday bilang kalau Ting ini adalah peliharaan keluarga Adams. Wednesday menyuruh Ting untuk menemui Tyler, karena dia udah janji bakal bantuin Wednesday kabur. Ting pergi ke rumah Tyler. Dengan rasa terkejut dan ketakutan, Tyler langsung nelpon Wednesday. Wednesday ngasih tahu rencana dia buat kabur. Dia memiliki kesempatan saat acara festival panen akhir pekan ini. Tyler menyetujui hal itu, karena dia juga memiliki keinginan yang sama dengan Wednesday, yaitu keluar dari kota payah itu. Acara festival panen berlangsung. Ketika Wednesday dan Tyler mencoba untuk kabur, mereka dihadang sama 3 pemuda peziarah yang pernah melakukan perkelahian dengan Wednesday. Wednesday dan Tyler berlari menjauh dari mereka. Wednesday gak sengaja nabrak Rowan, dan dia melihat dalam instingnya bahwa Rowan dalam bahaya. Hingga pada akhirnya Wednesday berlari mengikuti Rowan. Namun, Rowan malah menyerang Wednesday dengan alasan dia mendapatkan gambar Wednesday dalam buku hasil gambar ibunya. Ibunya pernah berkata bahwa gadis itu akan menghancurkan sekolah dan seisinya. My mother drew that picture 25 years ago when she was a student at Nevermore. She was a powerful seer. Ketika Wednesday sedang diancam sama Rowan, tiba-tiba Rowan diserang oleh monster mengerikan sampai wajahnya berdarah. Wednesday meminta tolong ke Sheriff Galpin buat nyari mayat Rowan, karena Wednesday melihat jelas bahwa Rowan dibunuh oleh monster. Ketika Sheriff dan Wednesday sedang mengobrol, tiba-tiba Rowan masuk ke dalam ruangan dengan tubuh bersih tanpa adanya bekas cabikan monster. Sehingga Wednesday dianggap sebagai pembohong. Setelah itu, Wednesday dibawa lagi ke psikiater dan berhasil ngobrol selama 1 jam tanpa kabur. Wednesday merasa aneh, sepertinya ada yang menyembunyikan kematian Rowan. Wednesday mencoba untuk mengobrol sama Rowan. Kemudian Ting mengikuti Rowan ke stasiun, namun ketika Rowan masuk ke toilet, setelah itu dia keluar dan berubah menjadi laki-laki, dan berubah lagi menjadi Bu Larissa. Lantas, mengapa Bu Larissa menutupi kematian Rowan? Hal ini membuat Wednesday curiga. Wednesday kembali ke TKP, kemudian bertemu dengan Tyler. Tyler percaya kepada Wednesday karena mereka menemukan kacamata Rowan.
Wednesday menyelidiki kamar Rowan dan ingin mencari potongan gambar yang diberikan oleh Rowan yang dia temui hanya Bianca dan Sapphire yang sedang berdebat karena kedekatan Sapphire dengan Wednesday. Pada keesokannya, Sekolah mereka mengadakan Alan Poe Cup di mana perlombaan itu tanpa adanya aturan. Jadi siapa yang sampai duluan maka itulah pemenangnya. Poe Cup begin! Wednesday masuk ke dalam tim kucing hitam bersama Enid, sedangkan Bianca masuk ke dalam tim kumang emas. Bianca selalu melakukan kecurangan, dia selalu menyabotase lawan dengan cara menyuruh temannya Siren berupa duyung jahat, kemudian mendorong perahu lawan hingga mereka tercebur. Wednesday mengetahui kecurangan itu dan menyuruh Ting untuk menangkap duyung tersebut menggunakan jaring. Thing. Setelah sampai, mereka mengambil bendera masing-masing kelompok. Saat memegang bendera, Wednesday melihat anak yang sama dengan dirinya. Kemudian berkata bahwa Wednesday adalah kuncinya. You are the key. Wednesday langsung kembali ke perahunya dan melanjutkan perlombaan. Tim kucing hitam disabotase oleh tim kumang emas, namun dengan cepat Ting masuk ke danau dan menampar Siren. Sehingga tim Wednesday bisa menang. Congratulations to Ophelia! setelah meraih kemenangan dalam perlombaan Alan Poe Cup, Wednesday kembali melakukan penyelidikannya mengenai gambar yang diberikan Rowan. Wednesday melihat simbol yang sama dengan simbol yang ada di gambar. Dia menemukan simbol itu di bawah patung sekolah. Wednesday menyelesaikan teka-teki sehingga patung bergerak dan ternyata ada pintu rahasia di baliknya. Wednesday langsung memasuki ruangan itu yang ternyata adalah perpustakaan. Wednesday menemukan potongan dari gambar yang Rowan berikan. Untuk video perdana ini sekian dulu, nanti kita lanjut lagi ke episode berikutnya. Pokoknya pantengin terus akun kita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video terbaru kami.